Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwal mustafa wal murtada wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ikhwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Min hadzal mimbarish syarif wa fi hadhil fursatil jayyidah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan kepadanya sebagai rasa manifestasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah dengan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa beribadah dengan amal soleh yang banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, Nabi kita dan manusia teladan semesta, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah untuk beliau. Mengapa? Karena solawat demi solawat yang kita hadiahkan untuk beliau kelak menjadi syafaat, menjadi pertolongan untuk kita nanti di akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib tidak akan pernah lupa dan menjadi kewajiban khatib untuk menyampaikan wasiat takwa
kepada kita semua supaya kita hidup senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Karena inilah kita bisa menjadi manusia paripurna, menjadi manusia seutuhnya manusia bila kita memiliki dua perkara ini, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kita ambil tema khutbah kita, yaitu meniti dan menata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa meniti dan menata takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak kitab, bila kita sempat baca dan sudah baca, dari mulai kitab fikih sampai kitab tasawuf, semuanya itu tujuannya satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun pasti berakhlak mulia atau berperilaku baik, ataupun kita memiliki budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah. Ini syarat mutlak adalah takwa. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita meniti dan menata kehidupan kita hanya satu untuk menuju takwa tersebut. Kita harus tahu maksud dan tujuan hidup kita yang sebenarnya untuk apa. Banyak orang stres sampai stroke gara-gara tidak tahu maksud dan tujuan hidup, untuk apa kita hidup di dunia ini. Sampai gila memikirkan nasibnya yang tidak kunjung usai, memperjuangkan nasibnya yang serba dalam keterbatasan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, makhluk yang serba terbatas. Nasib kita terbatas, takdir kita terbatas. Maka hendaknya supaya kita tidak stres menjalani hidup dan kehidupan di dunia yang sementara ini, hendaknya kita harus tahu maksud dan tujuan hidup kita di dunia ini. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya. Tugas kita hanya satu, apa? Yaitu ibadah. Menyembah Allah, itu saja tugas kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah sadaqallahul azim. Artinya, dan tidaklah aku menyuruh kepadamu kecuali ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas menjalankan ajaran agama. Hunafa'a wa yuqimus shalah, yaitu agama yang lurus, yang mengajarkan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat bila sampai nisab, dan juga zakat jiwa atau zakat fitrah. Dan juga selain kita beriman kepada Allah, yaitu dengan sholat dan zakat, dan Allah menyatakan bahwa itulah ibadah kepada Allah, itulah
ajaran agama yang lurus. Maka hendaknya kita meluruskan ajaran agama kita. Yang sangat penting dua perkara tersebut, yaitu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena mendirikan sholat dan menunaikan zakat ini bukan hanya ada di Quran ternyata di kitab Zabur, Taurat, Injil pun ada perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Cuma syariatnya berbeda. Islam sudah sangat lengkap dengan urusan sholat dan zakat. Maka kita tinggal mengibadahinya saja. Kita tinggal mempersembahkannya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kita dan juga zakat kita. Sholat adalah hablum minallah dan zakat adalah hablum minan nas. Tetapi semuanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia, Allah ciptakan bukan hanya raga saja, bukan hanya lahir saja, tetapi Allah juga menciptakan kita hati, jiwa, dan rasa. Maka hati, jiwa, dan rasa kita pun harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah syariah yang hanya mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu, itu adalah ibadah dasar. Karena ibadah syariah itu ibadah formalitas yang dasar, yang sebagai asas pijakan ajaran agama kita. Karena memang Islam dibangun dari 5 perkara tersebut, yaitu dari syahadat sampai dengan ibadah haji jika mampu. Lalu ibadah-ibadah lain selain ibadah syariat, kita pun sesuai dengan bimbingan para salafus sholih, para ulama, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ilmu mereka mumpuni dan ilmu mereka kelak bermanfaat untuk mereka dan juga untuk kita umat akhir zaman. Maka hendaknya kita pun harus beribadah kepada Allah. Hati kita harus ibadah, jiwa kita harus ibadah, dan rasa pun kita harus ibadah. Rasa kita pun harus ibadah. Bagaimana caranya? Hati, jiwa, dan rasa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati adalah ibadah tarikat. Apa itu tarikat? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita ini harus bekerja untuk Allah. Bagaimana caranya hati kita bekerja untuk Allah? Yaitu dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala setiap detik. Kita harus hati kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bagaimana kita ibadah tariqah kepada Allah dengan hati kita? Bila hati kita sudah bersih, sudah suci, sudah qalbun salim, sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah tariqat, ibadah hati kita, maka kita akan mudah menyimpan ayat-ayat Allah, menyimpan ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati kita dan juga ke dalam jiwa kita. Itulah ibadah ma'rifah atau ya ibadah tariqah, yaitu sebagai perwujudan persembahan hati kita dalam rangka ibadah tariqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ibadah hakikat itu? Hakikat adalah pekerjaan jiwa. Karena banyak orang yang tidak tahu jiwanya, sehingga jasadnya membusuk, jasadnya hanya mengering ketika berada di alam kubur. Tetapi orang-orang yang ibadah sampai pada ibadah hakikat, maka jasad
dan ruhnya atau jiwanya utuh, karena jiwanya menyatu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah ibadah hakikat, ibadah jiwa, ibadah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah, jiwa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho Allah dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang Dia kehendaki sesuai dengan iman dan amal solehnya waktu dia di dunia. Dan yang terakhir yaitu ibadah ma'rifah. Apa itu ibadah ma'rifah? Yaitu ibadah yang berkaitan dengan masalah olah rasa dan cipta rasa. Dan ini masih terasa asing di dalam pengetahuan kita, karena memang ustadz-ustadz, kiai-kiai banyak yang tidak berani menyampaikan ini di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, kecuali hanya majelis-majelis orang-orang yang memang sudah sampai kepada makam ma'rifatullah. Karena memang kita ketika sholat saja kita harus ma'rifatullah. Bahkan ihsan, kita harus berihsan kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu annallaha yaraka. Kita berihsan kepada Allah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan Allah sungguh maha melihat engkau. Itulah ma'rifatullah. Itulah kita berihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengolah rasa kita dan mencipta rasa kita karena Allah yang kita ibadahi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk membahas ini semua, bagaimana kita bisa menata dan meniti ibadah kita yang sempurna sehingga kita dapat mencapai makam takwa dan memiliki akhlakul karimah. Tidak cukup hanya di khotib, di khutbah Jumat yang sementara ini. Kita harus rajin duduk di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis zikir, sehingga kita sempatkan waktu kita duduk di dua majelis itu, dan majelis itu sangat dinanti-nanti oleh para malaikat, dan majelis-majelis itu adalah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang baru saja kita sampaikan bermanfaat dan kita amalkan ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan Allah membimbing kita pada jalan yang lurus dan kita mendapatkan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله عن الخلفاء الراشدين بسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تابع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين والمنافقين واليهوديين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخوتنا في غزة في فلسطين وانصر مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله